Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Aisarus Syuruh ala Matnil Ajurumiyah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz Al-Harbi hafidhahullah ta'ala, yang merupakan penjelasan dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan babul i'rabi, bab tentang i'rab. Ini merupakan pembahasan paling penting dari ilmu nahwu, karena inti dari ilmu nahwu adalah i'rab dan bina. Ya, jadi kalau kita belajar shorof, inti dari belajar shorof adalah tasrif. Adapun inti dari belajar nahwu adalah i'rab dan bina. Ya, bagaimana kita mengetahui kondisi suatu kata, ya, ketika menempati kedudukan dalam sebuah kalimat, ya. Baik, kita baca matannya. Qala al-Ajurrumi rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, ya. I'rab adalah berubahnya keadaan akhir suatu kata karena perbedaan faktor yang masuk atasnya, baik secara lafaz ataupun secara takdir, ya. Seperti biasa kita i'rab dulu. Al-i'rab di sini jelas adalah sebagai mubtada marfu', ya, tandanya adalah dhammah. Al-i'rabu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Kemudian huwa di sini dhamiru faslin la mahalla laha min al-i'rab, ya. Kemudian taghyiru ini adalah khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih, ya. Jadi dia sebagai khabar marfu' tandanya dhammah. Kemudian awakhiri, lihat dia tiba-tiba kasrah, ya. Sebelumnya dhammah, setelahnya kasrah, maka udah pasti bukan tawabi. Kemudian udah pasti bukan jar majrur karena ada huruf jarnya, maka tidak lain tidak bukan adalah mudhaf ilaih, ya. Karena ini paling mudah, ya, untuk memahami mana yang jar majrur, mudhaf ilaih dan tawabi. Ya, lihat aja. Karena yang namanya majrur tuh cuma 3 kemungkinan, jar majrur, mudhaf ilaih dan tawabi. Dalam contoh ini taghyir awakhiri, tidak ada huruf jar, berarti bukan jar majrur. Kemudian yang satunya dhamma, yang satunya kasrah, ini udah pasti bukan tawabi. Maka tidak lain ini adalah mudhaf ilaih. Jadi awakhiri mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarri kasrah, ya. Jadi mudhaf ilaih majrur kasrah. Al-kalimi sama, ya. Al-kalimi ini sama mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasrah, ya. Li ikhtilafi al-lamu harfu jarin, ya, lamnya huruf jar. Kemudian ikhtilafi di sini adalah majrurun bil lami, ya, wa alamatu jarrihi kasratun, ya. Kemudian al-awamili ini juga sama sebagai mudhaf ilaih, ya, karena lihat, ya, untuk membedakan ini mudhaf ilaih atau tawabi. Ya, ini kan sama-sama kasrah, yang satu ikhtilafi, yang satu awamil sama-sama kasrah, maka bisa ada kemungkinan bisa mudhaf ilaih, bisa tawabi. Ya, tapi kita lihat secara makna. Ya. Karena kan kalau tawabi seperti ini, ya, maka kemungkinannya adalah naat man'ut. Sedangkan di sini makna perbedaan amil itu nggak bisa dibawa ke makna sifat. Makanya ini lebih cocok pada mudhaf ilaih. Jadi memang, ya, ketika kita meng'irab, ketika kita membaca tulisan bahasa Arab, maka kita harus mampu menganalisis seperti ini, ya. Baik. Jadi al-awamili di sini sebagai mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi kasratun. Kemudian ad-dakhilati, ya, ini lihat al-awamili ad-dakhilati, lihat sama-sama, ya. Sama-sama ada alnya, sama-sama kasrah, sama-sama muannas, ya. Lihat awamil ini kan jamak taksir, dihukumi muannas. Makanya ad-dakhilati, makanya adalah na'at. Jadi ad-dakhilati na'atun lil awamili majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Alaiha, ini jelas sekali, ala harfu jarrin wa ha dhamirun muttasilun, ya, mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi ala. Ya, kalau ditulis di buku tugas, ala huruf jar, ha dhamir, kemudian dia mabni, tanda mabninya sukun, ya. Baik. Kemudian lafdhon, ya. Lafdhon au taqdiran. Lafdhon sini adalah hal, ya, secara lafaz yang menjelaskan keadaannya.
au takdiran, atau secara takdir. Maka lafdz di sini adalah halun mansubun wa alamatun nasbi fathatun. Kemudian au ini harfu atfin, ya, huruf ataf, dan takdiran ma'tufun ala lafdhan, ya, mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Taib, ini i'rabnya. Setelah itu kita bahas penjelasan dari Abu Muhammad, ya. Qala Abu Muhammad, al-i'rab huwa al-ifsahu, taqulu a'rabtu an mahabbati lak ay afsahtu, wa hadhihi al-lafdhatu musta'malatun katsiran fi wasailil i'lami, ya. I'rab itu secara bahasa artinya al-ifsah, yaitu menerangkan, berterus terang. Taqulu a'rabtu an mahabbati laka, ya, aku mengungkapkan, aku mengutarakan rasa cintaku kepadamu. Ini arti dari a'rab, ai afsahtu. Arti a'rab di sini afsahtu, aku menjelaskan atau mengutarakan. Dan lafaz ini dipergunakan banyak sekali di media informasi, jadi banyak digunakan di film-film, ya, seperti itu. Wa ma'na qawlihi taghyiru awakhiril kalimi ay ikhtilafu alamatil i'rabi fi akhiril kalimatil mu'rabati wa yattadihu dhalika bil misali wa huwa Muhammad, ya. Dan mana perkataan Ibnu Ajurum As-Sanhaji berubahnya akhir dari suatu kata, artinya, ya, ikhtilafu alamatil i'rab, ya, berbedanya tanda i'rab pada akhir sebuah kata yang mu'rab. Jadi kan kata itu ada yang mu'rab, ada yang mabni, ya. Lawan dari mu'rab adalah mabni. Jadi kalau mu'rab itu artinya mau berubah. Adapun mabni maunya begini. Ya, ini untuk biar mudah mengingatnya. Kalau mu'rab itu mau dirubah. Adapun mabni maunya begini, ya, enggak mau diubah dia. Wa yattadihu dzalika bil misali wa huwa Muhammad. Ya. Dan hal demikian jelas dengan contoh, ya. Contohnya kita ambil Muhammad. Fa inna akhirahu wa huwa harfud dali la yalzamu halatan wahidatan fi jami'il ahwali, ya. Maka sesungguhnya akhir dari lafaz Muhammad, ya, maka kalau kita ngomong akhir kata, itu adalah huruf yang terakhir. Jadi kalau kita bicara nahwu, maka itu kita bicara keadaan huruf yang terakhir, ya. Makanya kalau kata Muhammad, maka kita bicara keadaan huruf dalnya, ya. Di sini dikatakan fa inna akhirahu, maka sesungguhnya huruf yang akhir dari kata Muhammad, dan dia adalah huruf dal, la yalzamu halatan wahidatan, dia tidak tetap pada satu kondisi saja, fi jamil ahwali, pada setiap kondisinya. Fayataghayyaru akhiruhu indan nasbi wal jarri, maka berubah akhirnya ketika nasab dan jar. Fatakulu saddaqota Muhammadan, ya, kan asalnya Muhammadun tuh, ya. Kalau ada nama orang Muhammad itu kan hukum asal dari kata bahasa Arab, kita baca marfu, Muhammadun, ya, seperti itu. Nah, Muhammadun ini enggak selamanya kita baca Muhammadun. Kadang kita bisa baca Muhammadan, kadang kita bisa baca Muhammadin, ya, tergantung kalimatnya. Misalnya saddaqta Muhammadan, kamu telah membenarkan Muhammad, ya. Maka di sini Muhammadun kan jadi maf'ul bih, mansub, makanya dia nasab. Wa amantu bi Muhammadin, dan saya beriman dengan Muhammad. Lihat, saddaqta Muhammadan wa amantu bi Muhammadin. Jadi Muhammad itu bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, tergantung kedudukannya di sebuah kalimat. Ini yang disebut sebagai kata yang mu'rab. Ya, dia bisa berubah-ubah, ya, bisa Muhammadun, bisa Muhammadin, bisa Muhammadan. Wa hadha at-taghayyuru bisababil awamil allati dakhalat alaihi. Dan perubahan ini dengan sebab faktor atau amil yang masuk atasnya. Falamma dakhala alaihi an-nasibu taghayyara ila an-nasbi. Maka ketika, ya, masuk kepadanya penasab, masuk kepadanya sesuatu yang menasabkan, ia berubah kepada nasab, ya. Walamma dakhala alaihi al-jarru jurra, dan ketika masuk kepadanya huruf jar, maka ia dijarkan. Wa hadha ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari perkataan Ibnu Ajurum As-Sanhaji, li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan,
Ya karena perbedaan amil atau faktor yang masuk atasnya secara lafaz, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan mu'rab, ya. Kata yang mu'rab itu bisa berubah kondisinya dengan adanya amil yang masuk ke atasnya. Kalau yang masuk adalah amil yang menasabkan, maka dia menjadi mansub. Kalau yang masuk amil yang menjarkan, maka dia majrur. Kalau masuk amil yang menjazmkan, maka dia majzum, ya. Jadi dengan berbedanya amil yang masuk, maka berbeda pula i'rabnya. Wa innama kana taghayyuru lafdhan li'annahu zahirun mantuqun bihi. Dan sesungguhnya berubahnya secara lafaz itu karena dia itu zahir, nampak, mantuqun bihi, diucapkan dengannya, ya. Kan tadi di awal Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan berubahnya itu bisa secara lafaz, bisa secara takdir. Nah, dinamakan berubah secara lafaz karena perubahannya itu nampak, zahirun mantuqun bihi. Perubahannya nampak, mantuqun bihi, diucapkan dengannya. Artinya ja'a Muhammadun itu marfu dengan dhamma, benar-benar kita baca Muhammadun, dhamma. Ra'aitu Muhammadan, nampak fathah, ya, fathatainnya. Marartu bi Muhammadin, nampak kasratainnya. Ini yang disebut sebagai lafdhan. Wa amma taqdiri fahuwa muqaddarun ghairu mantuqin bihi. Adapun yang berubahnya secara takdir, maka dia itu ditakdirkan, tidak diucapkan dengannya, ya. Jadi kalau lafdhan perubahannya nampak di mata, bisa kita lihat dan bisa kita dengar di ucapan. Adapun takdir, dia itu hanya ditakdirkan saja, ya. Pokoknya takdirnya marfu, takdirnya mansub, udah takdirnya majrur, takdir majzum, tapi perubahannya nggak bisa kita lihat. Ya, sebagai biar lebih jelas kita lanjutkan. Nahu jaa Yahya wa ra'aitu Yahya wa marartu bi Yahya. Perhatikan baik-baik. Jaa Yahya, telah datang Yahya. Ra'aitu Yahya, saya melihat Yahya. Marartu bi Yahya, saya bertemu dengan Yahya, saya berpapasan dengan Yahya. Lihat, kalau katanya Muhammad, ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, berubah-ubah dia. Dan dun dan din. Tapi kalau Yahya, mau dia marfu, mau dia mansub, mau dia majrur, tetap dibacanya ja'a Yahya, ra'aitu Yahya, marartu bi Yahya, ya, kayak gitu. Makanya ya, i'rab muqaddar itu ya biasanya kita temukan pada isim, ya, atau fiil yang diakhiri huruf illat, ya. Bukan berarti fiil mu'tal, ya. Tapi isim atau fiil, ya, yang diakhiri huruf illat. Jadi huruf terakhir huruf illat, ya. Jadi kalau kita bahas fiil mu'tal, berarti fiil mu'talnya harus fiil mu'tal yang naqis, ya, yang huruf illatnya di akhir, ya. Jadi Yahya, Musa, ya, Isa, ini kan isim-isim yang diakhiri huruf illat, maka kita katakan dia i'rabnya muqaddar, ya, kayak gitu. Baik. Wa taqulu fi i'rabihi jaa fi'lun madin mabni al fathi. Dan kau katakan pada i'rab dari jaa Yahya, jaa adalah fi'il madi yang dibangun atas fathah. Wa Yahya fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin mana min dzuriha at-ta'dzuru, ya. Dan Yahya dalam kalimat jaa Yahya merupakan fa'il yang dirafa'kan dengan dhammah yang ditakdirkan, ya. Jadi dhammahnya enggak zahir, dhammahnya enggak nampak, tapi ditakdirkan. Mana min dzuriha at-ta'dzuru, yang mencegah dari penampakannya adalah ta'adzur, uzur. Ya, jadi nanti kalau kita ngirab muqaddarah itu ada dua. Muqaddarah itu ada karena ta'adzur, uzur, ada karena sikol. Jadi ada uzur, ada sikol. Apa sih ta'adzur dan apa sih sikol, ini dibahas di sini, ya. Wa ma'na at-ta'adzuru, wa ma'na ta'adzuri, dan ma'na ta'adzuri adamul imkani, ya. Ketiadaan kemungkinan, artinya enggak mungkin. Ya, fa innahu la yumkinu an tuntaqu bid-dhammati ma'ahu. Ya, maka sesungguhnya tidak mungkin dia itu diucapkan dengan dhamma bersamanya. Maksudnya begini. Ja'a Yahya, akhirnya kan ini adalah alif maksuro namanya, ya. Kita udah belajar bedanya alif sama hamzah.
Kalau alif dia nggak boleh dikasih harokat. Kalau alif dikasih harokat jadi a, i, u, ini bukan alif namanya. Alif tuh ya namanya hamzah. Yang namanya alif dia hanya sebagai huruf mat. Ya artinya udah uzur ya. Udah sampai kapanpun yang namanya Yahya, ya udah nggak bisa dibaca Ja'a Yahya'u misalnya. Ra'aitu Yahya'a, maratu bi Yahya'i. Ini nggak bisa, kenapa? Karena yang namanya alif nggak bisa dikasih harokat. Kalau alif dikasih harokat namanya hamzah. Maka ketiadaan kemungkinan Yahya dibaca dhammah ketika marfu, Yahya dibaca fathah ketika mansub, dan Yahya dibaca kasroh ketika majrur, ini udah nggak mungkin. Makanya namanya at-ta'azur, uzur, ya. Mungkin gambarannya kalau orang tua, ya, yang enggak bisa puasa karena lemah, maka dia namanya uzur, ya, diberi uzur untuk tidak berpuasa, ya. Kenapa? Karena memang nggak mungkin lagi bisa puasa. Beda dengan orang yang safar. Orang yang safar ini, ya, dia hanya boleh nggak puasa ketika dia safar aja. Kenapa? Karena berat. Padahal kalau dia puasa bisa jadi sanggup, tapi karena berat dia dikasih keringanan. Adapun orang tua, ya, dia nggak puasa bukan karena berat, ya, karena uzur, udah nggak bisa lagi puasa gitu. Jadi tidak diharapkan lagi bisa puasa, ya, seperti itu. Ini perbandingannya. Baik. Wa kadzalikal fathatu wal kasratu, begitu pula ketika fathah dan kasrah ini sama ya. Jadi ya, yang namanya Yahya, ya, mau ketika marfu, mansub, majrur, nggak mungkin dibaca jadi Yahyaun, Yahyaan, Yahyain, karena yang namanya alif nggak mungkin dikasih harokat. Taib. Wa qad yakunul mani'u min zuhuriha alamatul i'rabi as-siqala la ta'azzura, ya. Dan terkadang yang menjadi pencegah dari penampakan tanda i'rabnya adalah as-siqal, berat, bukan uzur. Ya, ini yang Anda jelaskan bahwa i'rab yang muqaddarah itu bisa ta'adzur, bisa siqal, bisa uzur, bisa berat. Nahwu ja'al qadi, ya. Contohnya ja'al qadi, telah datang seorang qadi, ya, qadi itu hakim, ya. Idh yumkinun nutqu bil ya'i madmumatan walakinnahu saqilun, ya. Ya. Jadi contoh ja'al qadi ini namanya siqal, berat aja. Kenapa? Idh yumkinun nutqu bil ya'i madmumatan. Karena dimungkinkan untuk mengucapkan ya-nya ini dalam keadaan dhammah. Jadi sebenarnya gampang aja kita katakan ja'al qadiyu, ya. Yang namanya ya kan boleh dikasih harokat. Jadi bisa aja ja'al qadiyu. Ya, ja'al qadiyu. Tapi kenapa nggak dibaca ja'al qadiyu? Dibacanya malah ja'al qadi. Karena berat, ya, karena berat aja. Mungkin kalau di lisan kita ngomong ja'al qadiyu ringan, ya, karena lisan kita lisannya ya begini. Tapi kalau bagi orang Arab, ya, daripada ngomong ja'al qadiyu itu ribet menurut lisan mereka, ya udahlah kita ngomongnya ja'al qadi aja. Ya, ini yang disebut sebagai siqal, ya. Wal lughatul arabiyyatu mabniyatun 'ala suhulati wal yusri, ya. Dan bahasa Arab itu dibangun atas kemudahan. Ini memang salah satu kelebihan bahasa Arab, ya. Jadi memang bahasa Arab ini sudah sampai ke level di mana mereka mempertimbangkan efisiensi dalam melafazkan sebuah kata. Kalau mereka pikir berat, itu bisa mereka ubah biar lebih mudah. Seperti waktu kita belajar sorof, ya. Karena harusnya kalau qala kita bacakan qala yaqulu, kan harusnya kalau ngikutin wazan yaqulu, ya, harusnya yaqulu. Tapi menurut mereka yaqulu ribet amat sih, ya, ganti aja jadi yaqulu, ya. Karena memang bahasa itu mabniyatun 'ala suhulati wal yusr. Ya, bahasa itu dibangun di atas kemudahan. Wa dzauqus salimu la yamilu ila siqali wa la ya'lufu suqala'u, ya. Dan dzauq itu rasa bahasa, ya, cita rasa bahasa yang selamat itu tidak mungkin condong kepada yang berat-berat dan tidak pula memberi jalan yang mudah untuk memberatkan, ya. Jadi intinya, ya, ja'al qadi secara pelafazan orang Arab itu sebenarnya bisa mereka mengatakan ja'al qadiyu, ya. Tapi menurut mereka ngomong ja'al qadi ini berat, makanya mereka bilangnya ja'al
qadi, ya. Kesimpulannya, kalau ada isim ya, kita bicara isim dulu. Kalau ada isim yang diakhiri oleh huruf alif, maka kita katakan dia i'rabnya muqaddarah ta'adzur, ya. Muqaddarah ta'adzur, ya. Contohnya Musa, Yahya, Isa, ini dia muqaddarahnya ta'adzur, uzur. Adapun kalau ada isim yang diakhiri oleh huruf ya, maka kita katakan dia adalah sikol, berat, ya. Misalnya qadi, kemudian misalnya maldi, ya, dan sebagainya, maka dia kita katakan muqaddarah sikol, berat aja. Adapun isim yang diakhiri oleh huruf waw enggak ada. Jadi kalau kita bicara isim, dia cuma dua kemungkinannya, diakhiri oleh huruf alif dan diakhiri oleh huruf ya, ya. Dan tidak ada isim yang diakhiri oleh huruf waw. Adapun fi'il, khusus fi'il mudhari, ya. Mungkin kita agak panjang sedikit. Khusus fi'il mudhari itu ada yang diakhiri alif seperti yakhsha, ya, yang artinya takut, ya. Ini diakhiri alif. Ada yang diakhiri waw seperti yad'u, ya. Ada yang diakhiri ya seperti yamshi, ya. Yamshi. Ya, ini diakhiri ya. Nah, kalau untuk isim tadi kan kalau diakhiri alif namanya ta'adzur, kalau diakhiri ya namanya sikol. Nah, sekarang kita bahas kalau fi'il mudhari diakhiri alif ya namanya itu adalah ta'adzur. Kalau diakhiri ya dan waw itu namanya sikol. Itu namanya sikol. Ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya, kalau diakhiri alif itu namanya ta'adzur, kalau diakhiri waw dan ya itu namanya sikol. Ya, tapi nanti mungkin insyaallah kita akan bahas lagi lebih panjang lebar kalau sudah menemukan pembahasannya. Baik. Kita lanjutkan. Wa qad yakunul mani'u min zuhuri harakatil i'rabi al-munasabatu, ya. Dan terkadang yang menyebabkan atau yang mencegah dari ditampakkannya harakat i'rab adalah al-munasabah, karena menyesuaikan dengan keadaan. Munasabah itu menyesuaikan artinya. Ya. Nahu hada kitabi, contohnya adalah hada kitabi. Ya, jadi kalau ada isim yang diidhafahkan kepada ya mutakalim, ini namanya ya munasabah. Muqaddarahnya itu karena munasabah. Akhiru kalimati kitabi huwal ba'u, ya. Akhir dari kata kitabi adalah ba. Ya kan asalnya kitabun, ya, ditambahin ya, yang artinya saya. Wahiyya mahallu harakatil i'rabi, dan dia adalah tempat harakat i'rab, ya. Jadi karena kan kita lagi ngomongin nahu, maka kalau kitabun maka kita bicara harakat dari ba, ya. Wa harakatul i'rabi huna hiya dhammu, ya. Dan harakat i'rab di sini adalah dhammah. Ya, maksudnya kan harusnya kalau ada kalimat hada kitabun, kan hada mubtada, kitabun khobar, ya. Asalnya ba ini dhammah, ya, karena dia khobar itu harus marfu. Masalahnya kitabun ini bertemu dengan huruf ya, ya. Maka ya kalau kitabun ketemunya harus jadi kitabui, ya, gitu, ya. Kitabui, ya. Tapi ya, lagi-lagi ini berat menurut orang Arab. Makanya sini dikatakan, ya, wa harakatul i'rabi huna hiya dhammu li'annahu khabaru mubtada'in, ya. Dan harakat i'rab di sini, yakni harakat i'rab dari kitabun, hada kitabun adalah dhammah. Karena dia adalah khabar mubtada. Walakinnal ya'a la yunasibuha dhammu, akan tetapi ya itu tidak cocok dengan dhammah. Ya. Karena kalau kita belajar kaidah penulisannya, ya, kalau ada dhammah setelahnya itu waw, ya. Kalau ada fathah setelahnya itu alif, yes. Adapun kalau ada kasroh setelahnya, ya, jadi kalau ada fathah alif a, kalau ada dhammah setelahnya waw u, kemudian kalau ada kasroh setelahnya ya i, kayak gitu. Ini kaidah. Sedangkan di sini hada kitabun, kan harusnya hada kitabu. Tapi kan kita lagi ngomongin
kitabun ketemu dengan ya, ya. Makanya dikatakan fa imma an nughayyiral harakata wa imma an nughayyiral ya'a wa nuqallibaha ila wawin, ya. Maka ada kalanya, ya. Jadi pilihannya itu apakah kita merubah harokatnya atau kita rubah ya-nya dan kita balik menjadi wawu, ya. Fatusbihu, maka menjadi kitabu, ya. Karena kan kalau kaidah dalam bahasa Arab kalau ada dhammah setelahnya wawu, ya, misalkan hada kitabun, maka karena banyak dhammah harusnya setelahnya nggak boleh ya, ya, jadinya hada kitabu. Tapi kalau kita ngomong hada kitabu, ini nggak ada artinya, ya. Karena kita mau nempelin kitabun sama ya. Makanya kita baca hada kitabi, ya. Wa hada la makna lahu. Kalau kita baca kitabu ini nggak ada artinya, ya. Bahwa aidon saqilun, dan ini juga berat menurut orang Arab, ya. Fakhtarna al-kasra al-munasiba lil ya'i. Nah, maka kita pilihlah kasra yang sesuai dengannya, ya. Karena kan kaidahnya kalau ada ya sukun, maka sebelumnya adalah kasroh, makanya hada kitabi, ya, kayak begitu. Wa abqainal ya ala ma hiya alaihi, ya, dan kita tetapkan ya apa adanya. Wa qulna innahu marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih man'a min zuhuriha da'il harakatil munasabati, ya. Dan kita katakan ya pada i'rab kitabi ini, ya, marfu dengan dhammah muqaddarah atas akhirnya, yang mencegah dari penampakan i'rabnya adalah karena memanggil harokat yang sesuai. Jadi asalnya kan hada kitabun, kita mau tempelin sama ya, jadi hada kitabuy, tapi kan ini nggak cocok karena kalau dhammah setelahnya wawu. Tapi kalau kita baca hada kitabu, artinya apaan? Makanya kita cari harokat yang sesuai menjadi hada kitabi. Jadi kalau kita ngirab, ya sebenarnya ini levelnya udah agak lanjutan, ya. Kita ngirab kitabi itu kitabi khabarun mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhiri mana min zuhuriha, ya, da'il harakatil munasabah, ya. Tayyib. Wa kadzalika an-nasbu wal jarru nahu inna sadiqi ka akhi. Begitu pula keadaannya ketika nasab dan jar. Contohnya inna sadiqi ka akhi, sesungguhnya temanku itu seperti saudaraku, ya. Jadi ya, kan tadi contohnya hada kitabi ini marfu, ya, karena menjadi khobar. Dan ini enggak cuma berlaku ketika marfu aja. Ketika nasab seperti inna sadiqi, kan sadiqi jadi isimnya inna, maka dia mansub. Begitupun ka akhi, ya, ka akhi ini karena ada huruf kaf di depannya, maka dia majrur. Nah, kita mengatakan waktu ngirab sadiqi ini ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun, ya, ala akhirih mana min duriha da'il harakatil munasabati, ya. Atau kalau ini diajarin yang lebih simpel dari ini, ya, misalnya kita katakan sadiqi ini ismu inna mansubun wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun ala akhirih li harakatil munasabati. Jadi bilang aja karena li harakatil munasabati, ya. Karena harokat yang disesuaikan. Ini cara yang lebih mudah. Begitupun ke akhi, ya. Al-kafu harfu jarin akhi, ya, majrurun bil kafi wa alamut jari kasratun muqaddarun ala akhirih li harakatil munasabati, ya. Seperti itu boleh. Taib. Mungkin kita bagi menjadi dua, ya, untuk babul i'rab ini karena lumayan panjang pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.